Halo teman-teman, materi presentasi saat ini yaitu merupakan project based dari mata kuliah perpajakan yang akan membahas tentang SPT tahunan Badan PT Avecot Internasional mulai dari laporan keuangan hingga penginputan ke dalam formulir SPT. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Caroline Febrianti dengan NPM 2242027, yang kedua Nobelia Rifanti dengan NPM 2242029, lalu ada Hoirunisa dengan NPM 2242030, lalu ada Yunis dengan NPM 2242031, dan terakhir ada Jolin dengan NPM 2242062, dan kami dari kelas Accounting 1 AKMC Universitas Internasional Batam akan memaparkan materi kali ini. Berikut merupakan profil PT Avecot. Nah, PT Avecot memiliki barang dagang berupa lampu jalan, solar panel, inverter, dan lain-lain. Nah, PT Avecot ini berdiri pada tahun 2007, namun baru memiliki brand bernama Kalesta. Itu pada tahun 2011 sebagai brand untuk penjualan barang. Nah, lokasinya di Komplek High-Tech, Jalan Budi Kemuliaan, Blok 6, Kampung Seraya, Pelita, Lubuk Baja, Batam, Indonesia. Dan juga memiliki NPWP 030944812215-0. PT Avecot mengimpor bahan baku yang digunakan untuk produknya dari China, yang kemudian dirakit kembali sebelum dikirimkan kepada customer yang ada di Indonesia. Penjualan biasanya dilakukan paling banyak ke Pulau Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Dalam arus penjualan yang terjadi, yang paling banyak adalah produk solar panel dan lampu jalan. Perusahaan ini hanya melakukan operasi penjualan kepada PT lain dan tidak menyediakan jasa pemasangan. Nah, selanjutnya yaitu ada laporan laba rugi komersial, di mana laporan ini disusun oleh perusahaan berdasarkan prinsip akuntansi yang mana diatur dalam SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa laporan laba rugi merupakan pendapatan dikurangi beban. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa yaitu penjualan dikurangi HPP menghasilkan laba kotor yaitu sebesar Rp1.894.728.160. Setelah itu, laba kotor dikurangi dengan beban usaha menghasilkan laba atau rugi usaha. Di sini kondisinya laba dikarenakan laba kotor lebih besar daripada beban usaha. Setelah itu, setelah didapatkan laba usahanya, yaitu ditambahkan dengan pendapatan beban di luar usaha. Untuk pendapatan beban di luar usaha yaitu dia minus dikarenakan beban lebih besar daripada pendapatan. Sehingga laba rugi usahanya, labanya dikurangin dengan bebannya yaitu menghasilkan Rp733.175.005 yaitu merupakan laba bersih sebelum pajak. Laporan neraca. Laporan ini menyajikan tentang aset, ekuitas, dan liabilitas suatu perusahaan. Dan dari sini, aktiva lancar atau aset tetap pada umumnya terdiri dari kas dan bank, piutang usaha yang merupakan hasil yang belum diterima oleh PT Avecot, kemudian ada piutang lainnya yang merupakan hasil yang belum diterima PT Avecot di luar usaha. Kemudian ada persediaan barang dagang yang merupakan persediaan yang paling terakhir dari PT Avecot, sehingga jumlah aktiva lancar PT Avecot mencapai 4.079.093.241. Kemudian ada aktiva tetap yang terdiri dari perolehan harga barang, aset tetap yang dikurangi oleh akumulasi penyusutan. Aset tetap yang ada di dalam PT Avecot ini terdiri atas inventaris, furnitur, showroom display, dan perlengkapan gudang. Sehingga jumlah aktiva lancar aset tetap di PT Avecot ini mencapai 4.077.316.296. PT Avecot terdapat hutang usaha, hutang pajak yang terdiri atas pajak penghasilan PPh 21, hutang lainnya yaitu hutang atas penambahan kas, kemudian ada hutang jam sostek yang totalnya mencapai 200.363.024. Ekuitas terdiri atas modal, laba ditahan tahun lalu, dan laba berjalan yang telah dihitung tahun ini. Total ekuitas PT Avecot mencapai 3.876.953.272.
jumlah hutang dan ekuitas akan sama dengan jumlah aktiva. Dan untuk PT Avecot ini nilainya mencapai 4.077.316.296. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan laba rugi fiskal PT Avecot Internasional. Sebelum kita lihat contoh laba rugi fiskalnya, apa itu rekonsiliasi fiskal? Rekonsiliasi fiskal adalah langkah untuk mencocokkan ketika ada hal yang berbeda antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan. Laporan keuangan komersial penyusunannya didasarkan atas sistem keuangan akuntansi atau SAK, sedangkan laporan keuangan penyusunannya berdasarkan sistem fiskal. Laporan keuangan menjadi dasar dalam pembuatan surat pemberitahuan atau SPT, pajak penghasilan (PPH) yang dilaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Namun kenyataannya pembuatan laporan keuangan kadang tidak sesuai dengan aturan perpajakan. Dengan begitu diperlukan koreksi fiskal. Nah, di sini dilihat ada biaya pajak, biaya entertain, serta beban pajak jasa giro yang sudah dikoreksi positif. Dan juga ada pendapatan jasa giro yang dikoreksi negatif. Alasannya kenapa? Biaya pajak itu biaya pajak penghasilan yang sudah dibayar atau ditanggung perusahaan sesuai dengan PP 74 2010 perlu dikoreksi fiskal. Kemudian ada biaya entertain yang dimana tidak memiliki daftar normatif. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 PMK 3 2010. Diperlukan daftar normatif sehingga biaya entertain di sini dikoreksi. Kemudian ada beban pajak jasa giro yang merupakan biaya pajak yang sudah dipotong oleh PT Avecot melalui pendapatan jasa giro sehingga sama dengan biaya pajak perlu dikoreksi. Selanjutnya ada pendapatan jasa giro yang dikoreksi negatif karena pendapatan jasa giro telah dikenakan pajak final sebesar 20% sehingga tidak perlu diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi fiskal. Nah, setelah dikoreksi, hasil dari laba fiskal adalah sebesar Rp768.053.251. Inilah yang menjadi acuan perhitungan PPh badan. Selanjutnya yaitu perhitungan PPh badan. Perhitungan PPh badan tahun 2022 berdasarkan pasal 17 dan 31E Undang-Undang Nomor 36 tentang PPh. Cara menghitung PPh badan dimulai dengan penghasilan neto fiskal dikurangkan dengan kompensasi rugi tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 dan menghasilkan penghasilan kena pajak, dan penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan biaya tarif PPh badan dan menghasilkan total PPh terutang. Di sini dapat kita lihat untuk penghasilan neto fiskalnya sebesar Rp768.053.251. Dan sesuai dengan aturan pembulatan perhitungan pajak, jumlah penghasilan harus dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh, sehingga jumlah sebesar Rp768.053.251 dibulatkan ke bawah menjadi Rp768.053.000 dan dikurangkan dengan rugi fiskal tahun 2021 sebesar 220 juta dan menghasilkan total sebesar 548.053.000 yang merupakan penghasilan kena pajak. Dan untuk PPh terutangnya sesuai dengan pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa wajib pajak dalam negeri yang beromset sampai dengan 50 miliar rupiah memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan tentang penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar rupiah. Dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atas penerapan skema PPh final dibatasi selama 3 tahun untuk wajib pajak dan perseroan terbatas atau PT. Sehingga PPh terutangnya yaitu 548.053.000 kali 22% kali 50% dan menghasilkan 60.255.280
60.285.830 yang merupakan total PPh terutang. Dan untuk perhitungan PPh 25 tahun depan, yang penghasilan neto fiskalnya sebesar 768.053.000 dikurangkan dengan PPh terutang yaitu 768.053.000 kali 22% kali 50% yang dibagi 12 dan menghasilkan 7.040.485,83 dan dibulatkan menjadi 7.040.486 yang merupakan total PPh 25 tahun depan. Jadi ini merupakan formulir pengisian SPT Badan. Nah, pertama tampilannya akan seperti ini. Untuk yang pertama kita harus memilih dulu jenis SPT yang akan diisi. Ini merupakan SPT baru atau SPT pembetulan. Nah, untuk PT Avrecode ini adalah SPT baru. Maka untuk labelnya dipilih SPT yang normal. Alamat dan NPWP diisi sesuai profil PT Avrecode. Usahanya adalah dagang. Nah, di sini kode klasifikasi lapangan usahanya adalah 46599 dengan perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya. Kelompok kode klasifikasi lapangan usaha KLU pajak ini mencangkup usaha perdagangan besar yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti perdagangan besar furnitur, kantor, kabel, dan sakelar, serta instalasi peralatan lain untuk keperluan industri. Perubahan data dipilih tidak ada karena jenis SPT-nya normal. Nah, untuk wajib pajaknya atas nama Kincau dengan NPWP 071959899215 dengan jabatan direktur. Nah, selanjutnya yaitu merupakan tampilan dari formulir 1771 induk halaman pertama. Yang pertama kali harus kita masukkan yaitu adalah penghasilan neto fiskal. Dan ingat, bukan penghasilan neto komersial. Dan yang kedua, poin kedua yaitu ada kompensasi kerugian fiskal, di mana kompensasi ini diperoleh apabila tahun-tahun sebelumnya mengalami kerugian fiskal. Nah, dikarenakan PT ini mengalami kerugian sebesar 220 juta pada tahun 2021 kemarin, maka akan digunakan sebagai pengurang penghasil neto fiskal. Setelah itu, kita kurangkan hasilnya yaitu 548.053.291 rupiah, yaitu sebagai hasil dari penghasilan kena pajak. Setelah itu, penghasilan kena pajaknya dikalikan tarif yaitu sebesar 22% dikali 50%, yaitu menghasilkan 60.285.830 rupiah. Selanjutnya kita lihat poin 5. Di poin 5 ini ada pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri tahun lalu. Karena kita tidak memiliki, maka tidak ada pengurangan sehingga PPh terutangnya tetap. Setelah itu poin nomor 7 kita lihat ada PPh tanggungan pemerintah atau proyek bantuan luar negeri, itu juga tidak ada. Poin nomor 8 untuk kredit pajak dalam negeri maupun luar negeri itu juga tidak ada, maka tidak dijadikan sebagai pengurang. Maka dari itu untuk pajak penghasilan badan untuk PT Avrecode ini yaitu tetap 60.285.830 rupiah. 1771 induk halaman 2. Yang pertama ada penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran, yaitu laba bersih sebelum pajak. Tetapi laba bersih yang dimasukkan di sini itu setelah adanya koreksi fiskal. Kemudian kompensasi kerugian untuk PT Avrecode ini tidak ada karena sudah dipakai habis, sehingga penghasilan kena pajak yang dikenai itu sebesar 768.053.000. Itu setelah koreksi fiskal. Hingga PPh terutang tanpa kompensasi untuk PT Avrecode ini mencapai 84.485.830.
sehingga PPh 25 yang harus diangsur tiap bulan tahun depan itu sebesar 7.040.486. Kemudian ada PPh final yang dikenakan untuk PT Avekot, yakni pajak jasa giro senilai 16.024. Dan pada formulir SPT ini hanya dimasukkan surat setoran, laporan keuangan, raskup dagang, daftar penyusutan dan perhitungan kompensasi. Ini tidak dimasukkan ke dalam lampiran SPT ini karena memang tidak ada dan tidak terjadi. Selanjutnya di sini ada lampiran SPT 1771 bagian pertama untuk perhitungan neto fiskal. Di dalam lampiran ini merupakan isi dari laporan laba rugi yang sebelumnya kita persiapin, maka di sini hanya perlu kita isi sesuai dengan kategori perhitungan neto fiskal. Pastikan hasil akhir dari lampiran ini sesuai dengan laporan laba rugi fiskal yang sudah kita buat. Nah, dalam perhitungan penghasilan neto fiskal bagian 1771, bagian pertama ada beberapa kategori. Kategori pertama, penghasilan neto dalam negeri yang didapatkan dari A. Peredaran usaha sebesar 4.558.702.892 rupiah. Kedua, B. Harga pokok penjualan sebesar 2.663.974.732 rupiah. Ketiga, atau C. Biaya usaha lainnya sebesar 1.398.481 rupiah. Yang keempat, ada penghasilan neto dari usaha, yakni dari peredaran usaha dikurang harga pokok penjualan kurang biaya usaha lainnya, sehingga mendapatkan 734.329.679 rupiah. Kemudian ada kelima, penghasilan dari luar usaha sebesar 91.350 yang didapatkan dari laba, selisih kurs, kemudian ada pendapatan jasa giro. Nah, yang keenam ada biaya dari luar usaha sebesar 1.246.024 rupiah, dapat dari beban admin bank dan beban pajak jasa giro. Kemudian ada yang ketujuh, penghasilan neto dari luar usaha, didapatkan dari penghasilan dari luar usaha dikurangi biaya dari luar usaha, sehingga mendapatkan total 733.175.005 rupiah. Nah, kemudian ada kategori kedua, penghasilan neto komersial luar negeri. Karena PT Avekot tidak memiliki, maka kami kosongin. Nah, poin ketiga adalah jumlah penghasilan neto komersial, sehingga neto komersial kita adalah 733.175.005 rupiah. Kemudian ada kategori keempat, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Kami juga kosongin. Nah, poin kelima atau kategori kelima, penyesuaian fiskal positif. Kami melakukan penyesuaian positif pada bagian C, penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan sebesar 9.350.000 rupiah. Kemudian ada bagian ke F, pajak penghasilan sebesar 25.592.342 rupiah. Kemudian ada bagian I, penyesuaian fiskal positif lainnya. Di sini merupakan beban pajak jasa giro 20% dari pendapatan jasa giro sebesar 16.024 rupiah, sehingga jumlah dari penyesuaian fiskal positif adalah 34.958.366 rupiah. Kemudian ada poin ke-6, penyesuaian fiskal negatif. Kami melakukan penyesuaian fiskal negatif lainnya, yakni pendapatan jasa giro sebesar 80.120 rupiah.
dan jumlahnya adalah sebesar Rp80.120 dan jumlahnya adalah sebesar Rp80.120. Dan ke poin ke-7 ada fasilitas pelaksana moda berupa pengurangan, kami juga tidak isi karena tidak ada. Dan kemudian ada penghasilan neto fiskal kami sebesar Rp768.053.251. Di sini diambil dari poin ketiga, yakni jumlah penghasilan neto komersial sebesar Rp733.175.005 dikurangi dengan poin keempat. Karena nggak ada maka 0, tetap Rp733.175.005. Kemudian akan ditambahkan dengan poin kelima, yakni sebesar Rp34.958.366. Ambil dari jumlahnya, kemudian dikurang dengan 6. Poin ke-6 pada bagian E jumlah sebesar Rp80.120 dan kemudian dikurangi dengan 7B. Nah, hasil dari itulah merupakan penghasilan neto fiskal sebesar Rp768.053.251. Berikutnya yaitu formulir 17712. Formulir 17712 ini berisi mengenai penghasilan harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha komersial. Di sini dapat kita lihat pada harga pokok penjualan dalam pembelian bahan atau barang dagangan sebesar Rp1.416.416.732 dan untuk persediaan awalnya sebesar Rp1.150.000 dan persediaan akhirnya sebesar Rp350.442.000. Dan untuk total harga pokok penjualannya yaitu pembelian bahan atau harga barang dagangan ditambahi dengan persediaan awal dan dikurang dengan persediaan akhir yang menghasilkan jumlah sebesar Rp2.603.974.732. Dan di sini dapat kita lihat pada biaya usaha lainnya yang meliputi gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR, dan lain sebagainya, biaya transportasi, biaya penyusutan dan amortisasi, biaya sewa, biaya bunga pinjaman, biaya suhu bunga dengan jasa, biaya piutang tidak tertagih, biaya royalti, biaya pemasaran atau promosi, dan biaya lainnya. Dan di sini dapat kita lihat pada biaya piutang tak tertagih dan biaya royaltinya tidak ada atau kosong. Dan total biaya usaha lainnya yaitu Rp1.160.398.481. Dan di sini dapat kita lihat juga pada biaya dari luar usaha yang sebesar Rp1.246.024 yang dimasuk ke dalam biaya lainnya yang totalnya juga sebesar Rp1.246.024 dan di mana kita bisa kita lihat pada biaya lainnya yang dibagi dalam biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha komersial. Dan jumlah dari harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha sebesar Rp3.825.619.237 yang merupakan total dari harga pokok penjualan usaha biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha komersial. Nah,
Berikut adalah lampiran 1771 bagian ketiga tentang kredit pajak dalam negeri atau penghasilan wajib pajak. Di sini karena PT kami tidak memiliki wajib pajak atau kredit pajak dalam negeri, maka lampiran ini bisa kami skip atau dikosongin. Baik teman-teman, di sini merupakan contoh tampilan dari formulir 1771 bagian keempat, yaitu mengenai PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, di PT Avecot ini untuk yang bagian A atau bagian PPh final, mereka memiliki pendapatan jasa giro yaitu sebesar Rp80.120 dan dengan tarif 20% sehingga PPh terutangnya yaitu Rp16.024. Sedangkan untuk bagian B yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, mereka tidak memilikinya sehingga bisa dikosongkan untuk formulir ini. Pada 17715, daftar pemegang saham di PT Avecot ada 2 orang, yaitu Pak Bos, Pak Kim Cho, dan Komisaris Bu Desi, dengan presentasi 58% dan 42%. Sehingga Kim Cho akan mendapatkan porsi sebesar 350 juta dan Bu Desi akan mendapatkan porsi sebesar 250 juta. Selanjutnya adalah lampiran 1771 bagian 6 tentang daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Di sini kami tidak isi lampiran tersebut karena PT Avecot Internasional tidak memiliki daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Selanjutnya yaitu formulir 17716 yang merupakan daftar pinjaman atau utang dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Dikarenakan tidak adanya daftar pinjaman atau utang dari pemegang saham ataupun perusahaan afiliasi, maka formulir ini dikosongkan. Berikut adalah lampiran 1771 bagian ke-6 tentang daftar pinjaman atau piutang kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Nah, karena PT kami tidak memiliki piutang, maka lampiran ini bisa kami skip. Selanjutnya yaitu transkrip dagang. Nah, biasanya di dalam formulir 1771 itu terdapat 3 transkrip, yaitu yang pertama transkrip non-kualifikasi, transkrip industri manufaktur, dan juga transkrip dagang. Dikarenakan perusahaan kami adalah perusahaan dagang, maka kami memilih untuk mengisi di transkrip dagang. Nah, dalam transkrip dagang ini terdapat ada 2 elemen, yaitu elemen dari neraca dan juga elemen dari laporan laba rugi. Nah, sebenarnya untuk elemen neraca dan juga laba rugi ini sama saja seperti laporan keuangannya, yaitu kita tinggal memindahkan saja, dan perlu dicatat atau perlu diketahui bahwa elemen-elemen ini adalah elemen-elemen yang berasal dari komersial, jadi bukan fiskal. Nah, perlu diperhatikan juga untuk lingkaran merah di atas ini yang merupakan laba bersih setelah pajak, yang mana dihasilkan dari laba bersih sebelum pajak dikurangi PPh badan, yaitu senilai Rp60.285.830. Ada daftar penyusutan kelompok 1 harta berwujud, yaitu kelompok yang masa manfaatnya 4 tahun dengan metode garis lurus seperti laptop, hard disk, printer, dan lain-lain. Kemudian ada kelompok 2 harta berwujud yang masa manfaatnya 4 tahun seperti AC, kipas angin, dan meja dan kursi di sini yang terbuat dari logam. Untuk kelompok 3 dan 4 harta berwujud, di sini masa manfaatnya mencapai 16 dan 20 tahun seperti mesin, kapal. PT Avecot belum ada, jadi bagian itu kosong. Selanjutnya ada kelompok bangunan. Bagian ini kosong karena PT Avecot dia nyewa bangunannya dan bukan tetap dia. Selanjutnya ada daftar penyusutan kelompok 1, 2, 3, 4 yang tidak berwujud, yang dimana kelompok 1 ada pengerjaan serbaguna, harga perolehan sebesar 800.000 dengan nilai sisa buku fiskal sebesar 600.000. Dengan metode penyusutan garis lurus, hasil dari penyusutan tersebut adalah sebesar 200.000. Dan kelompok 2 adalah renovasi kantor dengan harga perolehan sebesar 42 juta dengan nilai sisa buku fiskal sebesar 41.562.500 metode garis lurus, sehingga hasil dari amortisasi atau penyusutan adalah 5.250.000. Maka nilai amortisasi fiskal adalah sebesar 5.450.000. Dari kelompok pertama, pengerjaan serbaguna memiliki nilai amortisasi atau penyusutan tahun ini sebesar 200.000
Kemudian diikuti dengan kelompok 2, renovasi kantor, yang memiliki nilai penyusutan atau amortisasi tahun ini sebesar 5.250.000. Ditotalin, jumlah amortisasi fiskalnya adalah sebesar 5.450.000. Berikutnya merupakan lampiran khusus. Lampiran khusus ini berisi perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Dapat kita lihat, pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021, terdapat kerugian neto fiskal sebesar 220 juta. Dan ini dimasukkan ke dalam kompensasi tahun berikutnya yaitu pada tahun 2022 tahun ini sebesar 220 juta. Dan pada tahun 2022 yang dimana merupakan penghasilan neto fiskal sebesar 768.053.000 yang dikarenakan laba sesuai dengan perhitungan PPh badan yang sudah dijelaskan tadi. Dan di sini dapat kita lihat jumlah kompensasi kerugian fiskalnya yaitu sebesar 220 juta. Nah, itu tadi materi yang telah kami paparkan mengenai SPT Tahunan Badan PT Avegot International. Terima kasih telah memperhatikan dan see you on the next material.